Salam Kerahiman. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga dari rangkaian persiapan Pesta Kerahiman Ilahi. Yang lalu saya bicara tentang novena Rahiman Ilahi. Intinya adalah berdoa koronka dan mempersembahkan kelompok jiwa yang diminta oleh Yesus. Ada sedikit tambahan yang saya ingin sharing sama Bapak Ibu semuanya. Saya lihat dari diary nomor 796. Di situ dikatakan, aku, Yesus, akan memberi segala rahmat yang mungkin diberikan kepada jiwa-jiwa melalui novena tersebut. Dikatakan juga di dalam BHF nomor 1541, Yesus katakan, dengan senang hati, aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Dengan senang hati, aku akan memberikan semua yang mereka minta kepadaku lewat pendarasan koronka. Satu lagi, nomor 1731 di sana dikatakan, lewat koronka engkau akan memperoleh segala sesuatu yang engkau minta bila selaras dengan kehendakku. Lewat koronka engkau akan memperoleh segala sesuatu kalau yang engkau minta itu selaras dengan kehendakku. Nah, mengenai doa koronka, di dalam buku ini juga dibahas dengan lebih detail. Ya, apa itu doa koronka? Kenapa kita harus berdoa koronka? Bagaimana atau kapan kita perlu berdoa koronka? Siapa saja yang perlu mendaraskan koronka? Untuk siapa kita berdoa koronka? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, sedikit masukan aja. Sejauh yang saya tahu, yang Yesus minta dalam novena Kerahiman Ilahi adalah berdoa koronka dan mempersembahkan jiwa-jiwa sesuai dengan kelompok yang sudah Yesus katakan. Tapi akhirnya ibadat itu berkembang, bertambah panjang, bertambah banyak dengan masukan-masukan. Nggak salah, nggak apa-apa, boleh aja. Tapi setiap para devosan kerahiman perlu tahu yang Yesus minta dalam novena Kerahiman Ilahi itu adalah hanya berdoa koronka, berdoa untuk jiwa-jiwa, bawalah jiwa-jiwa, benamkanlah jiwa-jiwa tersebut dalam lautan kerahiman Tuhan, karena jiwa-jiwa tersebut bla 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 seperti yang dijelaskan oleh Yesus. Karena jiwa tersebut menyebabkan Yesus menderita. Tapi kalau jiwa itu kembali, maka akan ada sukacita, ada keringanan penderitaan, dan seterusnya. Bukan berarti untuk Yesusnya, tapi adalah untuk jiwa-jiwa yang kita doakan. Karena Yesus tidak mau satu jiwa pun hilang. Itu poinnya ya. Jadi kalau mau ditambah dengan ibadat yang lain, dengan litani, dengan hal-hal yang lain, silahkan. Tapi intinya adalah koronka dan mempersembahkan jiwa-jiwa. Nah, kalau bicara tentang doa koronka, Yesus itu sesederhana itu dia meminta kita untuk berdoa dalam novena Kerahiman Ilahi. Jadi poinnya dia bukan mau membebani kita. Harus ini, harus itu. Harus lakukan ini, harus lakukan itu. Enggak. Keinginan Yesus hanya sederhana sekali. Simple. Tapi yang terpenting adalah semua itu dilakukan dengan hati yang tulus. Dengan kesungguhan. Dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Doa koronka kita tahu semua adalah doa yang Yesus ajarkan kepada Faustina langsung. Bagaimana cara berdoa? Tapi doa koronka adalah doa yang Yesus ajarkan, tapi doa ini adalah ditujukan kepada Bapa. Dikatakan, Bapa yang kekal, ku persembahkan. Jadi doa kita ini ditujukan kepada Bapa. Bapa yang kekal, ku persembahkan tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Datang kepada Bapa, mempersembahkan Yesus. Jelas ya?
Di situ juga dikatakan nanti, demi sengsaramu, demi sengsara Yesus yang pedih. Jadi yang dipersembahkan kepada Allah Bapa adalah Yesus yang menderita, yang sengsara. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Sedikit masukan, di dalam doa Koronka juga sering orang menambah, menyelipkan sesuatu. Ada doa spontan, ada peristiwa-peristiwa sedih, ada banyak hal. Tapi kalau kita kembali lagi ke diary Faustina, Yesus ajarkan itu sangat detail, step by stepnya jelas. Dan di situ tidak ada penambahan-penambahan. Jadi seanjuran saya kalau Bapak Ibu mau berdoa Koronka, silahkan berdoa, misalnya doa wujud doa atau doa spontan dilakukan sebelum rangkaian doa Koronka, jadi di awal. Atau doa Koronka selesai, baru ditambah dengan doa-doa spontan, silahkan. Karena sebetulnya di dalam doa Koronka ya, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Jadi semuanya itu sudah termasuk tercakup di dalam doa Koronka tersebut. Jadi sekali lagi ya, saya ulang supaya lengkap. Di dalam doa Koronka itu, manik-manik Bapa kami menjadi Bapa yang kekal. Ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Sedangkan manik-manik di Rosario yang biasanya kita doakan Salam Maria, kita ubah menjadi demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Nah, kembali lagi, kenapa harus berdoa Koronka? Karena doa Koronka itu adalah doa yang meredakan murkanya Tuhan. Itu ada di BHF nomor 476. Dan orang yang mendaraskan Koronka ini akan direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya, teristimewa pada saat kematian mereka. Itu ada di BHF 754. Dikatakan lagi, pada jam kematiannya, setiap orang yang mendaras Koronka akan aku bela seperti kemuliaanku sendiri. Atau kalau ada orang lain yang mendaras Koronka bagi orang yang sedang menghadapi ajal, dia ini akan mendapatkan indulgensi yang sama. Kalau Koronka ini didaras di dekat pembaringan orang yang sedang menghadapi ajal, murka Allah akan dipadamkan dan kerahiman yang tak terselami akan meliputi jiwanya. Dan lubuk kerahimanku yang mesra akan tergerak karena sengsara putraku yang memilukan. Itu di BHF 811. Jadi banyak sekali pesan-pesan Yesus, juga janji-janji Yesus tentang kepada mereka yang mendaraskan Koronka. Doa Koronka ini adalah meredakan murka Tuhan. Tuhan itu marah karena lihat kita manusia berdosa. Marah karena dosanya, tapi Dia sangat mengasihi kita. Buktinya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua manusia berdosa. Kalau berdoa Koronka, maka banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan mau berikan melalui pendarasan Koronka. Tapi kembali lagi, sekali lagi, itu semua harus dilakukan dengan sepenuh hati. Bukan hanya baca, bukan hanya cepat-cepat, tapi renungkan, direnungkan. Banyak kesaksian, banyak sharing. Contoh ya, suatu hari ada yang telepon saya tentang, Ibu kan dari kerahiman ilahi. Saya minta tolong dong, suami saya sedang sakit sekarat, tolong didoakan doa Koronka. Karena dia telepon, ya berarti saya kumpulin beberapa teman, kumpul untuk bersama-sama pergi ke rumah ibu tersebut. Setelah sampai di sana, ternyata kondisi dari suaminya memang sudah sekarat, tapi sudah selama 3 bulan enggak meninggal-meninggal. Sangat menderita baik keluarganya maupun si suami. Jadi dia katakan, tolong doakan suami saya, doa Koronka. Karena katanya kalau doa Koronka itu sangat ampuh, sangat bagus. Jadi kita semua berdoa Koronka,
untuk si sakit dan untuk yang keluarganya. Setelah selesai berdoa, ya kita semua kembali pulang ke rumah masing-masing tujuannya. Tapi di dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah, saya ditelepon lagi oleh ibu tadi. Dia katakan, terima kasih Bu, karena ternyata dengan doa Koronka suami saya sudah meninggal. Saya tanya balik, suatu surprise, suatu hal yang mengagetkan, loh kok suaminya meninggal malah dia berterima kasih. Karena dia katakan dengan keadaan suaminya yang seperti itu, dia juga enggak tega. Dia juga merasa kasihan, merasa bagaimana suaminya menderita selama berbulan-bulan dalam keadaan sekarat tanpa ada harapan. Dengan kita semua berdoa Koronka, dia merasa plong, merasa lepas, merasa Tuhan sungguh sangat baik, dan akhirnya dia pulang. Lihat ya, luar biasa doa Koronka. Dan kalau direnungkan, memang mungkin Tuhan menunggu kita semua melayani, berdoa buat mereka-mereka yang membutuhkan doa. Jadi, mari Bapak Ibu juga bila tergerak, bila mendengar, jangan ragu-ragu untuk berdoa Koronka. Ada pertanyaan juga. Ada yang dikatakan bahwa doa Koronka itu harus jam 3 sore. Padahal Yesus katakan sering-seringlah berdoa Koronka. Doakanlah doa Koronka di samping ranjang pembaringan dari orang yang sedang sekarat. Pertanyaan gampang adalah, kalau yang sedang sakit itu jam 4 sore, apakah kita akan berdoa Koronka buat dia besoknya lagi jam 3 sore? Nggak mungkin. Jadi doa Koronka adalah doa yang didoakan setiap saat, boleh kapan saja, sesering mungkin. Yang jam 3 itu adalah doa jam kerahiman, bukan doa Koronka. Di sesi berikut nanti mungkin saya juga akan jelaskan tentang jam kerahiman. Tapi dalam pertemuan sekarang, kali ini kita fokus kepada doa Koronka. Doa Koronka, Yesus sendiri yang mengajar pada Faustina untuk berdoa Koronka sesering mungkin. Kedua, di dalam novena kerahiman ilahi, Yesus hanya minta supaya kita berdoa Koronka dan mempersembahkan kelompok jiwa-jiwa seperti yang Yesus minta. Sesederhana itu ya. Yang penting ada ketulusan, ada kesungguhan, ada kerinduan, ada mengasihi orang-orang yang kita doakan. Dan melalui sharing-sharing banyak hal, doa Koronka itu ternyata doa yang powerful, doa yang luar biasa kuasanya. Saya mau tutup pertemuan ini dengan satu contoh Faustina berdoa Koronka. Jadi suatu saat, diary nomor 1791. Ketika suatu badai besar mendekat, aku mulai mendaras Koronka. Sekonyong-konyong aku mendengar suara malaikat. Aku tidak dapat mendekat dalam wujud badai ini, sebab sinar yang datang dari mulut suster itu mengusir aku dan juga badai ini. Begitulah keluhan malaikat itu kepada Allah. Kemudian, aku menyaksikan betapa banyaknya malapetaka yang akan dilaksanakan si malaikat lewat badai itu. Tetapi aku juga menyaksikan bahwa doa ini menyenangkan hati Allah dan bahwa Koronka memiliki kekuatan yang amat besar. Ini dilakukan sendiri oleh Faustina dengan berdoa Koronka, badai yang besar itu enggak bisa mendekat. Dan malaikat pelaksana murka Allah itu melihat dari mulut suster itu keluar sinar. Ya, ini salah satu kuasa dari powerfulnya doa Koronka. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin membacakan sedikit ya. Bagaimana sikap yang benar dalam mendaraskan Koronka? Pertama, mengakui dan menyadari bahwa kita ini adalah orang berdosa di hadapan Allah dan sesama. Kedua, mengakui kerahiman Allah yang tanpa batas. Ketiga, mengandalkan Yesus. Mari kita mulai praktekkan berdoa Koronka dengan 3 poin tadi, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, di mana kita bisa merasakan powerfulnya berdoa Koronka. Terima kasih, salam kerahiman.